Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Walaupun kita belajarnya masih virtual, masih di Zoom, tapi anak-anak harus tetap semangat belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Boleh ya, mikrofonnya di-unmute. Lalu tunjukkan alat tulisnya. Tunjukkan ke kamera. Tuh, Hari udah ada ya. Yang lainnya ayo. Ayo, oke. Udah siap berarti ya? Hadir, Ibu. Oke, udah siap semua ya. Boleh pimpin doa dulu. Boleh, Ibu. Oke, pimpin doa ya. Baik, teman-teman, sebelum belajar, lebih baik kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Farhan. Setelah berdoa, Ibu akan share screen. Dipersiapkan ya alat tulisnya. Baik ya, kita mulai untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita hanya akan membahas mengenai bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut. Nah, untuk materi hari ini, kita akan membahas materi mengenai tabung dan kerucut. Nah, di sini Ibu tunjukkan terdapat sketsa bangun ruang tabung, dan untuk yang warna biru ini merupakan sketsa bangun ruang kerucut. Nah, jika dilihat dari kedua gambar atau dari sketsa yang telah Ibu tunjukkan, kira-kira ada dari teman-teman yang bisa mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang sisi lengkung? Izin menjawab, Bu. Boleh. Bangun ruang sisi lengkung merupakan kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Nah, biasanya bangun ruang ini memiliki selimut ataupun permukaan bidang, Bu. Iya, benar ya. Yang dimaksud dengan bangun ruang sisi lengkung adalah kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Nah, biasanya bangun ruang ini memiliki selimut ataupun permukaan bidang. Nah, dari tabung dan kerucut terlihat ya ada sisi lengkung, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami definisi, ciri-ciri, beserta sifat-sifat dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun ruang tabung dan kerucut. Nah, lalu siswa juga dapat menghitung luas bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung dan kerucut. Nah, nanti setelah Ibu jelaskan materi mengenai luas bangun ruang tabung dan kerucut, nah anak-anak akan Ibu arahkan untuk melakukan diskusi kelompok, yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik yang telah Ibu share di WhatsApp ya. Nah, nanti kalian diskusikan dan presentasikan itu untuk menemukan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tabung. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh salah satu bentuk real secara nyata tabung itu dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa. Nah, di sini Ibu sajikan yaitu ada kaleng susu. Mungkin sudah tidak aneh ya, kaleng susu ini banyak kita temukan, banyak kita jumpai di outlet-outlet, supermarket, minimarket, bahkan warung-warung di sekitar kita ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain ini, kira-kira ada nggak contoh lain benda yang berbentuk tabung? Gelas, Ibu. Yang lainnya. Tumbler, Ibu. Botol minuman. Pintar ya. Nah, benar. Semua jawaban anak-anak itu benar. Nah, contoh lain dari bentuk tabung ini itu ada
ada kaleng biskuit, lalu ada tumbler, lalu ada celengan. Nah, dari keempat contoh ini jika kita analisis semuanya berbentuk sama ya, dimana ada lingkaran di bagian atas, lalu ada selimutnya dan ada lingkaran juga di bagian bawah. Dari keempat contoh yang telah Ibu tunjukkan, yang telah teman-teman sampaikan, kita bisa ambil definisi nih dari tabung. Tabung merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan ukuran yang kongruen, yaitu memiliki ukuran yang sama serta bentuk yang sama. Serta tabung juga diselimuti oleh persegi panjang. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya persegi panjangnya yang sebelah mana. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tunjukkan jaring-jaring. Nah, ini merupakan jaring-jaring dari tabung, yaitu di mana ada sisi atas, lalu ada selimut tabung, dan ada sisi alas. Nah, kita perhatikan ya, sisi atas dan sisi alasnya itu sama-sama berbentuk lingkaran. Dan jika kita ukur, ini keduanya akan memiliki ukuran yang sama. Nah, dari definisi kita bisa ambil jaring-jaring. Nah, lalu selimut tabungnya itu adalah berbentuk persegi panjang. Nah, jadi jika ini kita rentangkan bagian yang menyelimuti tabung ini kita rentangkan, kita buka, maka akan berbentuk persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengetahui nih sifat-sifat dari tabung. Nah, sifat-sifat dari tabung, yang pertama tabung ini memiliki 3 buah sisi. Tadi telah kita jelaskan ya, di antaranya ada 2 buah sisi berbentuk lingkaran, yaitu sebagai atas dan alasnya, serta terdapat satu sisi selimut berbentuk persegi panjang, yaitu selimut yang menyelimuti tabung tersebut. Lalu sifat yang kedua yaitu memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang kongruen. Nah, yang dinamakan dengan kongruen itu adalah 2 buah bangun yang memiliki ukuran serta bentuk yang sama. Nah, alas dan tutupnya sama-sama berbentuk lingkaran. Dan jika kita ukur, ukurannya akan sama ya. Nah, lalu sifat yang ketiga, tidak memiliki titik sudut, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, sifat yang ketiga inilah yang membedakan antara tabung atau bangun ruang sisi lengkung dengan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma. Nah, inilah sifat yang ketiga yang membedakan kedua bangun ruang tersebut. Nah, sifat yang keempat yaitu memiliki 2 buah rusuk lengkung atau sisi lengkung. Nah, untuk di tabung, rusuk lengkungnya terdapat pada tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, sifat yang terakhir yaitu tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Nah, maksudnya jika kita tarik garis lurus dari titik pusat pada lingkaran tutup atau atas, lalu kita tarik lurus sampai kepada titik pusat lingkaran alas, nah maka garis lurus inilah yang dinamakan dengan tinggi dari tabung. Nah, lalu untuk unsur-unsur tabung sendiri, yang pertama nih, tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas, lalu ada bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup. Nah, anak-anak harus hati-hati bisa membedakan antara bidang lengkung dan rusuk lengkung ya. Kalau rusuk lengkung itu garis yang melengkung, sedangkan bidang adalah sebuah bidang yang melengkung. Nah, lalu unsur yang kedua, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas yang tadi telah kita jelaskan. Nah, lalu unsur yang ketiga di mana sisi lengkung. Nah, bidang lengkung ini jika kita bentangkan akan berbentuk persegi panjang. Dengan ukuran kita bisa mencari panjang persegi panjangnya itu dengan menghitung keliling baik itu dari alas ataupun atas ya, karena ukurannya sama. Nah, lalu untuk lebarnya sendiri kita peroleh dari nilai tinggi tabung. Nah, itulah untuk menghitung selimut. Nah, lalu unsur yang keempat itu adalah jari-jari tabung, di mana jari-jarinya itu sama dengan jari-jari lingkaran, baik itu pada alas maupun pada tutup, yang kita notasikan dengan huruf R kecil. Nah, lalu
unsur yang kelima atau yang terakhir, di mana diameter tabung merupakan diameter alas ataupun tutup yang dinotasikan dengan huruf D. Nah, sebelum kita menentukan rumus luas tabung, di sini Ibu akan mereview kembali jaring-jaring dari tabung sendiri. Nah, kita analisis ya. Di bagian atas ada sisi atas yang berbentuk lingkaran, lalu ada sisi selimut, lalu ada selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, dan ada sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, kita analisis nih. Kita untuk memperoleh luas permukaan tabung harus menghitung berapa sisi. Luas permukaan tabung ya, Bu. Luas alas, luas tutup, luas selimut. Benar ya? Nah, kita harus menghitung nih luas sisi atas, lalu ada luas selimut tabung, dan ada luas sisi alas. Yang ketiganya kita akan jumlahkan. Nah, untuk mencari luas sisi atas, karena ini berbentuk lingkaran, otomatis kita menghitung luasnya menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Nah, sedangkan untuk selimut tabungnya, kita perhatikan nih, berbentuk persegi panjang. Coba, rumus untuk mencari luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar, Ibu. Benar ya, untuk mencari luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, dari unsur-unsur tabung kan tadi telah dijelaskan. Untuk panjangnya sendiri kita menghitung atau mencarinya dengan menggunakan keliling lingkaran. Sedangkan untuk lebarnya kita peroleh dari nilai tinggi. Jadi untuk selimut tabung rumusnya adalah keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Lalu untuk sisi alasnya sama ya, karena berbentuk lingkaran, otomatis kita menghitungnya menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu telah menuliskan rumus-rumus luas permukaan tabung. Nah, yang tadi ya, rumus keliling untuk mencari panjang selimut tabung itu menggunakan rumus keliling lingkaran. Nah, karena tutup dan alasnya itu sama, dan kita ketahui ya, rumus keliling lingkaran itu adalah 2VR. Nah, lalu untuk mencari rumus luas tutup dan luas alas, kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Nah, maka untuk rumus luas selimutnya, yaitu keliling alas dikali tinggi, itu 2VR dikali T sama dengan 2VRT. Nah, lalu untuk mencari luas permukaan tabungnya, kita tinggal jumlahkan saja luas alas ditambah luas tutup dan luas selimut. Nah, karena luas alas dan luas tutupnya sama, berarti kita bisa nih kalikan jadi 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, ini dia rumus untuk luas permukaan tabung. Nah, yang pertama ini rumus luas permukaan tabung secara keseluruhan, itu ada tutup, ada selimut, dan ada alas. Nah, rumusnya itu 2VR kuadrat ditambah 2VRT. Nah, 2VR kuadrat ini adalah rumus luas alas ya, dan luas tutupnya kita kalikan 2. Nah, sedangkan 2VRT ini adalah rumus luas selimut. Nah, kita uraikan menjadi VR kuadrat ditambah VR kuadrat ditambah 2VRT. Nah, kita sederhanakan atau kita sederhanakan menjadi 2VR dikali R ditambah T. Nah, ini rumus luas permukaan tabung yang secara keseluruhan terdapat tutup, terdapat alasnya, serta terdapat selimutnya. Sedangkan yang berbentuk tabung itu tidak selalu terdapat tutup ya. Kalau gelas nih misalnya, gelas kan tidak ada tutupnya, hanya ada alas dan selimutnya. Nah, maka untuk rumus-rumus mencari tabung tanpa tutup itu kita tinggal perbedaannya, yaitu kita tinggal hanya menjumlahkan luas alas dan luas selimutnya, yaitu VR kuadrat ditambah 2VRT. Kita sederhanakan menjadi VR dikali R ditambah 2T. Nah, ini dia rumus untuk mencari luas permukaan tabung. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian pembahasan kerucut, sebelumnya dari anak-anak nih, ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin sudah paham? Paham, Bu. Baik, sudah paham ya. Diingat dan diimplementasikan rumus-rumus luas permukaan tabungnya, dipahami. Nah, selanjutnya nih, kita lanjut ke bagian pembahasan kerucut. Nah, untuk kerucut sendiri,
definisinya yaitu salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Nah, serta memiliki titik puncak. Nah, kalau tadi tabung itu mempunyai dua buah sisi yang berbentuk lingkaran, sedangkan di kerucut hanya terdapat satu buah, yaitu yang di bagian alas yang berbentuk lingkarannya. Nah, di sini jaring-jaring dari kerucut ya. Ada selimutnya, lalu ada lingkarannya. Nah, untuk selimut sendiri ini merupakan irisan dari lingkaran. Nah, dari definisi kira-kira benda apa saja sih yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut? Di ulang tahun. Ibu yang ada tuh di batas jalan biasanya suka ada. Kon es krim. Nasi tumpeng, Ibu. Betul ya. Semua contoh-contoh yang anak-anak sebutkan itu betul semua. Nah, jadi untuk contoh dari kerucut yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu ada corn es krim, lalu ada topi ulang tahun yang biasa anak-anak gunakan. Dan yang terakhir itu ada topi. Nah, topi yang ketiga ini merupakan topi tradisional ya, yang biasa digunakan oleh petani. Biasanya digunakan ke sawah, ke kebun, itu untuk menghindari sinar matahari gitu, biar tidak silau. Nah, itu contoh-contoh secara real dalam kehidupan nyata yang berbentuk kerucut. Nah, untuk sifat-sifat dari kerucut, yang pertama, kerucut hanya memiliki dua sisi, yaitu satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran, dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Nah, kerucut hanya memiliki satu rusuk lengkung, yaitu pada sisi alasnya, berbentuk lingkaran. Nah, sama halnya dengan tabung, kerucut pun tidak memiliki titik sudut ya, tetapi hanya memiliki titik puncak. Anak-anak harus bisa membedakan ya antara titik sudut dan titik puncak. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, lalu untuk unsur-unsur dari kerucut sendiri, kita analisis dari gambar. Yang pertama, unsurnya itu ada bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Kalau dari gambar ini ditandai dengan daerah yang diarsir. Lalu untuk diameter bidang alas atau yang dinotasikan dengan D, yaitu ruas garis dari titik A ke titik B yang melalui titik pusat atau titik O. Nah, sedangkan untuk jari-jarinya itu panjang garis dari titik O ke A dan ruas garis dari titik O ke B. Itu kita notasikan dengan R. Lalu untuk tinggi kerucutnya yaitu jarak dari titik puncak C ya, ke pusat bidang alas atau O, atau mungkin bisa jadi bisa kita katakan ruas garis CO. Nah, lalu untuk selimut kerucut yaitu sisi yang tidak diarsir. Nah, yang sisi yang tidak diarsir inilah yang dinamakan dengan selimut kerucut. Nah, untuk bangun ruang kerucut sendiri, ini ada yang dinamakan dengan garis pelukis, atau kita notasikan dengan huruf S. Nah, garis pelukis yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik-titik pada lingkaran. Nah, titik dari kalau dari gambar itu ada titik C ke A, itu merupakan garis pelukis. Lalu dari titik C, garis dari titik C ke B itu juga garis pelukis. Lalu dari titik C ke D, nah itu juga merupakan garis pelukis. Pokoknya garis yang ditarik dari titik puncak ke titik-titik pada lingkaran, itulah yang dinamakan dengan garis pelukis. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus luas kerucut. Namun sebelum itu kita perhatikan dulu jaring-jaring dari kerucut sendiri, di mana terdapat dua sisi ya, ada sisi selimut dan ada sisi alas. Nah, sisi alasnya berbentuk lingkaran, sisi selimutnya berbentuk irisan lingkaran. Nah, untuk mencari luas kerucut, kita tinggal menjumlahkan tinggal menjumlahkan luas alas lingkaran dan luas sisi selimutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan ya. Nah, luas alas, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luasnya itu VR kuadrat. Nah, untuk luas selimutnya, itu rumusnya adalah VRS. Jadi V dikali jari-jari dikali garis pelukis. Nah,
untuk mencari garis pelukis jika tidak diketahui pada soal, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu S kuadrat ditambah R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, lalu jika kita ingin mencari jari-jari yang diketahuinya dari garis pelukis dan tinggi, maka untuk mencari jari-jarinya adalah R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Nah, sama halnya dengan untuk mencari tinggi, rumusnya adalah T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, maka untuk luas permukaan kerucut itu kita tinggal menjumlahkan luas alas dan ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya adalah VR kuadrat, sedangkan untuk luas selimutnya adalah VRS. Nah, maka luas permukaan kerucut sama dengan VR kuadrat ditambah VRS. Nah, VR-nya kita keluarkan ya menjadi VR dikali R ditambah S. Nah, inilah rumus luas permukaan kerucut. Nah, untuk kerucut sendiri hanya ada satu ya rumus luasnya, karena kan tidak ada tutup, maka otomatis untuk mencari luasnya hanya tinggal menghitung alas dan selimut. Sedangkan di tabung itu ada kondisi-kondisi tertentu di mana tidak terdapat tutup, maka kita harus mencari luas permukaannya tanpa tutup dan luas permukaan tabung besar dengan tutup. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, sudah paham ya semuanya mengenai rumus luas permukaan tabung maupun rumus luas permukaan kerucut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh latihan soal, di mana soalnya itu merupakan soal tabung ya. Soal nomor 1 adalah soal mengenai tabung. Nah, diketahui pada sebuah tabung ini mempunyai ukuran jari-jari 10 cm dan tingginya 30 cm. Maka hitunglah yang pertama luas alas tabung, lalu luas selimut tabung, lalu luas permukaan tabung. Nah, langkah pertama dalam penyelesaian soal-soal matematika, langkah pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu nih apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan agar kita tidak bingung di tengah jalan. Nah, yang diketahui dari soal yaitu tinggi dan jari-jari, di mana tingginya 30 cm dan jari-jarinya 10 cm. Nah, lalu untuk yang ditanyakan itu yang pertama kita harus mencari luas alas tabung, lalu luas selimut tabung, dan yang terakhir kita diperintahkan untuk mencari luas permukaan tabung. Nah, yang pertama nih untuk luas alas tabung. Ingat ya, alas tabung itu berbentuk lingkaran. Maka untuk mencari luasnya menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Nah, untuk nilai V sendiri, di sini kita menggunakan 3,14. Nah, tapi ada yang tahu nggak selain nilai 3,14 Nah, kapan kita gunakan 22/7, kapan kita gunakan nilai 3,14? Sebenarnya kedua nilai ini bernilai sama, namun untuk 22/7 sendiri itu bisa kita gunakan jika jari-jarinya itu kelipatan 7, maka itu akan lebih mudah kita gunakan nilai pi yaitu 22/7. Nah, sedangkan untuk nilai jari-jari yang tidak kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14. Itu lebih mudah ya. Nah, di sini kita menggunakan nilai pi yang bernilai 3,14. Untuk jari-jarinya adalah 10, maka 3,14 dikali 10 dikali 10 hasilnya adalah 314 cm persegi. Nah, ini adalah rumus luas alas tabung. Nah, lalu yang kedua kita diperintahkan untuk mencari luas selimut tabung. Ingat ya, luas selimut tabung adalah keliling dikali tinggi. Keliling lingkaran itu 2VR dikali tinggi. Nah, untuk nilai R-nya itu 10 dan nilai tingginya adalah 30. Maka untuk luas selimut tabung itu 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 30. Hasilnya adalah 1884 cm persegi. Nah, yang terakhir kita diperintahkan untuk mencari luas permukaan tabung. Nah, sebenarnya untuk mencari luas permukaan tabung, jika kita telah mengetahui luas alas dan luas selimut tabung itu enak ya, kita hanya tinggal memasukkan nilai-nilainya saja tanpa harus menghitung dari awal. Nah, di sini luas permukaan tabung adalah 2 VR kuadrat, yaitu VR kuadratnya adalah dari luas alas beserta luas tutup, lalu ada 2 VRT yaitu luas selimut tabung.
Nah, VR kuadratnya telah kita ketahui ya, yaitu 314, sedangkan nilai dari 2 VRT-nya adalah 1884. Maka untuk luas permukaan tabung itu sama dengan 2 dikali 314 ditambah 1884, sama dengan 628 ditambah 1884, hasilnya yaitu 2512 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung dengan tinggi 30 cm dan jari-jarinya 10 cm adalah 2512 cm persegi. Nah, ini contoh soal mengenai tabung. Kita lanjut soal mengenai bangun ruang kerucut ya. Boleh bacakan soalnya. Sebuah kerucut memiliki tinggi 8 cm dan jari-jarinya itu 6 cm. Tentukan luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Nah, sama halnya ya dengan yang tadi pada tabung, langkah pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal, lalu kita juga tuliskan apa saja yang ditanyakan dari soal. Nah, untuk yang diketahui yaitu ada tingginya itu 8 cm dan jari-jarinya 6 cm. Nah, untuk yang ditanyakan itu luas selimut, luas permukaan tanpa volume ya, karena untuk rumus volumenya belum kita jelaskan. Nah, yang pertama nih, karena kerucut, lalu yang diketahuinya hanya nilai T dan nilai R, maka ada satu nilai yang belum diketahui, yaitu nilai dari garis lukis. Nah, untuk mencarinya, gunakan teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 6 dan tingginya 8, maka 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat itu 64 sama dengan 100. Nah, namun hati-hati karena 100 di sini itu bukan nilai dari S tapi nilai dari S kuadrat. Untuk mencari nilai S-nya kita tinggal akarkan nilai 100-nya, yaitu akar 100 adalah 10 cm. Jadi nilai dari S atau garis lukisnya adalah 10 cm. Maka untuk mencari luas selimut itu dengan rumus VRS. V-nya kita gunakan nilai 3,14, R-nya 6 dan garis lukisnya adalah 10. Maka hasilnya yaitu 188,4 cm persegi. Itu adalah luas selimut kerucut. Nah, untuk luas permukaan kerucut itu kita gunakan rumus yaitu VR dikali S ditambah R. V-nya kita gunakan 3,14, R-nya 6, lalu untuk garis lukisnya 10, maka hasilnya menjadi 18,84 dikali 16 menjadi 301,44 cm persegi. Nah, jadi luas selimut kerucut dengan jari-jarinya 6 dan tingginya 8 cm. Luas selimutnya adalah 188,4 cm persegi. Dan untuk luas permukaan kerucutnya adalah 301,44 cm persegi. Nah, dari kedua contoh soal yang telah Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham, Bu. Oke. Paham, Ibu. Baik ya, sudah paham semuanya mengenai contoh soal, cara pengerjaan, baik itu mengenai tabung maupun kerucut. Nah, selanjutnya saatnya berdiskusi. Nah, diskusi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang telah Ibu ajarkan. Nah, Ibu telah mengirimkan ya lembar kerja peserta didik di grup WhatsApp sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu lengkapi langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Lalu buatlah kesimpulan dari penyelesaian tersebut dan ketika telah diskusi, presentasikan hasil pengerjaan kalian. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi karena tadi telah Ibu kirimkan ya, mungkin ada beberapa kelompok yang telah selesai, namun untuk beberapa kelompok lainnya yang masih belum selesai, masih ada waktu untuk berdiskusi. Nah, untuk yang presentasi nanti akan Ibu tunjuk atau mungkin jika ada yang ingin tampil, boleh langsung ajukan ya. Oke, Ibu akan stop share screen terlebih dahulu. Silakan 10 menit untuk berdiskusi. Oke, sudah ya, sudah selesai waktu untuk diskusinya, maka sekarang
saatnya untuk presentasi. Coba kelompok mana nih yang mau presentasikan hasil diskusinya? Kelompok Saya saya, Bu. nih, Bu. Oke, boleh dari kelompok 1 ya. Boleh langsung share screen aja hasil diskusinya dan ada anggota kelompoknya yang menjelaskan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada tabung. Di sini kita ada kegiatan siswa 1 di mana menemukan volume tabung. Nah, di sini ada tertera gambar tabung. Gambar ini adalah prisma. Gambar I adalah gambar prisma. Bidang alas prisma dapat dibentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya sampai segi N. Prisma segi banyak beraturan adalah prisma yang alasnya berbentuk segi banyak beraturan. Rumus volume tabung dapat diperoleh dari rumus volume prisma. Prisma segi banyak beraturan yang rusuk-rusuk alasnya diperbanyak sehingga bentuk prisma semakin mendekati tabung. Boleh di-scroll. Oke, ya udah. Rumus umum volume prisma yaitu luas bidang alas dikali tinggi prisma. Dengan demikian, volume tabung sama dengan luas bidang alas dikali tinggi tabung. Karena tabung memiliki alas berbentuk lingkaran, maka volume tabung sama dengan luas bidang alas dikali tinggi tabung. Sama dengan luas lingkaran dikali tinggi tabung sama dengan VR kuadrat dikali tinggi tabung. Jadi, jika suatu tabung memiliki jari-jari alas R dan tinggi T, maka volume tabung adalah VR kuadrat T. Yang kedua, gak apa-apa sama kerucut aja. Yang kedua ada kerucut. Nah, di sini menemukan rumus volume kerucut. Sesuai gambar, kerucut dapat dipandang sebagai limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga untuk menemukan rumus volume kerucut sama dengan cara menemukan rumus volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena kerucut adalah limas berbentuk lingkaran, maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi kerucut. Sama dengan 1/3 dikali VR kuadrat dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali 1/3 VR kuadrat dikali tinggi. Jadi, jika suatu kerucut memiliki jari-jari alas R dan tinggi T, maka volume kerucut sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Nah, dari kesimpulan presentasi tadi, jadi pada pembelajaran hari ini kita dapat disimpulkan bahwa rumus luas permukaan tabung sama dengan 2VR ditambah 2VR R tambah T. Dan rumus volume tabung sama dengan VR kuadrat T. Lalu R-nya disebut jari-jari lingkaran. Nah, di sana ada alas atau tutup. Sedangkan T disebut tinggi tabung. Adapun rumus luas permukaan kerucut VR R tambah S. Adapun rumus volume kerucut sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Nah, di sana diketahui bahwa R sama dengan jari-jari lingkaran atau alas dan T tinggi kerucut, S sama dengan garis lukis pada selimut kerucut. Nah, mungkin segitu ya, Bu, yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Coba berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus ya pengerjaan dari kelompok 1, langkah-langkahnya sudah benar. Lalu untuk rumus-rumusnya juga sudah benar. Jadi untuk rumus volume dari tabung itu yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya kan lingkaran ya, VR kuadrat ditambah tinggi. Jadi rumus volume tabung adalah VR kuadrat T. Nah, sedangkan untuk rumus luas kerucut sendiri itu merupakan 1/3-nya dari rumus luas tabung, rumus volume tabung ya. Jadi rumus volume tabung, rumus volume kerucut
Nah, untuk rumus volume kerucut sendiri merupakan, jika kita perhatikan, itu merupakan 1/3 dari rumus volume tabung. Nah, jadi untuk rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini. Tadi telah kelompok 1 sampaikan ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, untuk rumus luas permukaan tabung dengan tutup yaitu 2VR dikali R ditambah T, sedangkan untuk rumus volume tabungnya adalah VR kuadrat T. Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, rumus luas permukaan tabung dengan tutup ya, yaitu 2VR dikali R ditambah T. Kalau untuk rumus luas permukaan tabung tanpa tutup, yaitu VR dikali R ditambah T. Lalu untuk rumus volume tabung yaitu VR kuadrat T, di mana R itu merupakan jari-jari lingkaran, untuk T itu adalah tinggi tabung. Nah, sedangkan untuk rumus luas permukaan kerucut yaitu VR dikali R ditambah S, dan untuk rumus volume kerucut yaitu 1/3 VR kuadrat T, di mana R merupakan jari-jari lingkaran alas, yaitu T merupakan tinggi kerucut, dan S merupakan garis lukis pada selimut kerucut. Nah, untuk manfaat pembelajaran hari ini, yaitu untuk mempelajari bangun ruang sisi lengkung, manfaatnya kita bisa mengukur volume atau daya tampung suatu wadah dalam kehidupan sehari-hari seperti gelas, tumbler, maupun kita bahkan bisa mengukur nih volume nasi, banyaknya nasi yang dibutuhkan dalam membuat nasi tumpah itu seberapa banyak. Nah, misalkan jika gelas tidak ada keterangan berapa milinya, berarti kita bisa ukur. Untuk tumpeng juga bisa kita ukur. Nah, lalu manfaat yang kedua, itu kita bisa memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung dan kerucut. Nah, inilah manfaat untuk mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk materi tambahan, anak-anak boleh membuka kembali ya buku paket matematikanya, bahkan boleh mencari-cari informasi atau latihan-latihan soal yang terdapat di internet, baik itu artikel, YouTube, maupun mungkin ada beberapa siswa yang bimbel secara online ya, yang seperti di Ruang Guru, Kuiper, ataupun Zenius. Nah, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk materi-materi tambahan agar agar anak-anak bisa lebih paham mengenai bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung dan kerucut. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu tanya kembali apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi hari ini yaitu tabung dan kerucut. Oke, tidak ada ya, sudah paham semuanya berarti. Nah, seperti biasa, untuk di akhir pertemuan, Ibu akan kasih latihan soal. Nah, anak-anak kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Untuk latihan soalnya nanti Ibu share di Google Classroom. Terima kasih, Ibu tutup. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin Ibu lakukan dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.